Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Al-Islam, kelas 12 Farmasi. Di sini kami akan membahas tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaura Aderia selaku moderator, Cindy Safitri selaku penyaji pertama, Sarah Aulia Kamila selaku penyaji kedua, Wiwin Lestari selaku penyaji ketiga, Wahyu Faturrahman selaku penyaji keempat. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori besar yang membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini dikembangkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara. Teori pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Selanjutnya, berikut beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, adanya jalur perdagangan antara Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, adanya penemuan permukiman Arab. Yang ketiga, ditemukan adanya makam-makam Muslim kuno. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara meliputi yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat kesenian, dan yang terakhir tasawuf. Strategi dakwah Islam di Nusantara yang pertama ada perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan. Banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk bumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam, bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman. Melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Yang kedua itu ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga itu ada tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang keempat itu ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti Sekolah Tawalib, Jumat Khair, Al-Irsyad,
Perserikatan Ulama dan Muhammadiyah. Gerakan politik. Gerakan pembaharuan di bidang politik ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospol. Gerakan pendidikan dan sosial. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Baiklah, itulah materi dari Rahmat Islam bagi Nusantara oleh kelompok 6. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.